Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu bagaimana cara meminimalkan resiko dengan indikator Bollinger Band Moving Average. Simak terus video ini sampai habis. Oke, rekan-rekan trader Asia ya. Jadi sudah lama kita tidak jumpa. Jadi melalui topik video kali ini saya ingin membahas dengan kalian, ingin sapa-sapa ya rekan-rekan trader Asia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian masih trading dan menghasilkan profit secara konsisten ya di saat kalian udah belajar edukasi trading forex di channelnya Trader Asia. Oke, langsung aja. Jadi sebelum kita masuk ke materi Bollinger Band Moving Average, saya ingin menjelaskan dulu dengan kalian ya. Penting sekali sebelum kalian mendeteksi BBMA, faktor utamanya adalah kalian memahami dulu yang namanya money management yang baik ya. Karena kenapa? Kalau kalian tidak memahami money management yang baik, analisa kalian yang telah kalian analisa beberapa mata uang tentunya akan sia-sia. Contohnya misalnya kalian lotnya itu kalian misalnya entry-nya itu tidak sesuai dengan lot dan juga modal kalian. Lotnya kebesaran, modalnya akhirnya tergerus. Dan bahkan di saat kalian loss ya, kalian melipat-lipatkan yang namanya lot hanya ingin mengembalikan modal kalian. Ini dulu yang harus kalian pahami, yaitu money management yang baik, dan ini sangat-sangat penting sekali ya sebelum kalian masuk trading dengan akun real menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average. Oke. Nah, jadi untuk mendeteksi atau meminimalkan resiko di dalam trading forex ya, apalagi menggunakan BBMA, saya kira sangat mudah kita melihatnya. Sama juga di saat kita diberi kesempatan peluang, diberi ciri-ciri re-entry buy menggunakan BBMA, maka di situ peluangnya akan terlihat ya dengan menggunakan multi time frame dari daily sampai H4 atau mungkin dari H4 sampai H1. Sama halnya juga kita juga bisa meminimalkan resiko seandainya seandainya harga mata uang berbalik arah tidak sesuai dengan plan kita ya. Contohnya begini. Misalkan di indikator Bollinger Band Moving Average diberi kesempatan contoh misalkan di re-entry buy ya kan. Kita tahu di indikator Bollinger Band Moving Average itu kan ada 3 garis ya yang utama, yaitu top Bollinger Band Moving Average yaitu garis paling atas, kemudian yang di bawah yaitu mid Bollinger Band yaitu garis di tengah, kemudian yang di bawah yaitu low Bollinger Band atau yang bisa disebut low BB. Nah, 3 garis ini kita bisa mendeteksi seandainya harga tidak sesuai dengan plan yang telah kita analisa. Contohnya begini. Misalkan kita entry di time frame H4. Ya, kita sudah menentukan support dan resistennya itu di time frame daily ya. Video sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan, Anda nonton dulu video tersebut, oke. Nah, misalkan di time frame H4 kita sudah menentukan re-entry buy sebagai contoh, maka candlestick tentunya sudah diberi re-entry buy yaitu dengan CS arah kuku yang berada di atas mid Bollinger Band ya, yaitu arah ke atas. Kemudian dia swing harga tidak mampu menembus mid BB, maka disitulah re-entry buy-nya. Nah, seandainya resiko itu terjadi tidak sesuai dengan analisa kita, mungkin dia berbalik arah. Cara mendeteksinya yaitu di saat candlestick CS arah kuku memotong yang namanya mid BB ke bawah. Oke, yaitu CS arah kuku ke bawah. Tentunya kita harus melihat di time frame H1, teman-teman. Tadi kita entry di time frame H4. Nah, di saat kita melihat di time frame H1, tentunya mungkin kalau candlestick sudah ditembus memotong mid BB, maka di candle H1 bisa terjadi 2 kemungkinan, yaitu terbentuknya re-entry sell atau candlestick momentum. Ya, saya ulangi, di candle H1 akan terbentuk re-entry sell atau candlestick momentum sell. Ya. Maka kesimpulannya adalah kita bisa cut loss atau biarkan saja tersentuh stop loss, yaitu meminimalkan resiko kejadian tersebut. Oke. Sama halnya juga seandainya kita re-entry sell ya di time frame H4 ya. Misalkan re-entry sell tentunya sudah diberi re-entry sell setelah candlestick arah kuku.
atau candlestick momentum di time frame H4. Di saat swing harga ke atas sedikit, kita re-entry sell. Nah, kalau seandainya harga tidak turun, ya ternyata ada candlestick muncul membentuk candlestick arah kuku ke atas, yaitu memotong garis di tengah, yaitu mid Bollinger Band. Tentunya kita sudah waspada, harus hati-hati, kita kembali ke time frame H1. Di saat H4 memotong candlestick, di saat H4 candlestick arah kuku sudah memotong ke atas, maka di time frame H1 kemungkinan akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama yaitu re-entry buy, atau mungkin terjadi candlestick momentum buy. Maka kita di situ bisa cut loss atau biarkan saja tersentuh yang namanya stop loss, ya. Jadi cara mendeteksinya seperti itu. Nah, mendeteksi atau meminimalkan resiko dengan BBMA sangat mudah kalau kita memahami synchronize antara multi time frame dari H4 ke H1. Kalau seandainya kita entry di time frame H4. Begitu juga kebalikannya, di saat kita mendeteksi re-entry buy, kita mendeteksi re-entry sell, tentunya kita menggunakan time frame daily dan H4 dan H1. Ya, jadi dia sinkron multi time frame, ya. Dua kali saya kira dengan kita memahami materi daripada Bollinger Band Moving Average, ya, kita bisa mendapatkan dua edukasi, yaitu kita bisa mendeteksi re-entry buy, kemudian kita bisa mendeteksi yang namanya re-entry sell, dan juga kita bisa mendeteksi yang namanya berbalik arah, ya, dan terdeteksi di time frame di bawahnya. Tentunya kita bisa meminimalkan resiko di saat sewaktu-waktu candlestick itu berbalik arah, teman-teman, ya. Jadi saya kira kalau kalian sudah belajar dari ekstrim, dari TP wajib, kemudian CSR kuku, kemudian diberi re-entry sampai TP, saya kira kalau kalian sering menerapkan pola-pola tersebut, mungkin dengan mudah kalian sudah memahami yang namanya cara trading dengan menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average, ya. Tetapi jangan lupa, saya ulangi sekali lagi, ya. Sebelum kalian entry, yang faktor utama yang sangat penting yaitu money management itu sendiri. Karena kebanyakan orang mengabaikan money management, ya. Entry dengan lot yang besar tidak sesuai dengan modal. Nah, misalkan saya contohkan modal 5 juta rupiah. Kalian minimal itu entry-nya di 0,02 lot. Kemudian misalkan ada diberi kesempatan kedua di mata uang berikutnya, maka entry lah dengan 0,02 lot. Jadi totalnya itu sudah menjadi 0,04 lot. Jangan langsung hantam 0,1 lot atau 1 lot, ya kan? Mungkin sebelumnya kalian sudah loss di mata uang sebelumnya, mungkin ceritanya pernah trading, akhirnya kalian tidak terima loss tersebut, akhirnya kalian melipatkan lot seolah-olah di saat kalian profit bisa mengembalikan modal lagi. Itu adalah money management yang salah, teman-teman. Nah, faktor utama yang paling penting adalah money management, ya. Kemudian baru kalian menganalisa dengan indikator kalian masing-masing, apapun indikator yang kalian sukai, ya, sesuai dengan karakter kalian. Itu tergantung daripada pribadi kalian masing-masing. Jadi jangan pisahkan, ya. Money management juga harus oke, kemudian baru menganalisa dengan indikator dan kalian entry. Nah, jadi sesuaikan dengan lot, dengan modal, ya, dengan RR yang benar, SL-nya berapa, TP-nya berapa, maka kalian akan menjadi seorang trader yang mandiri. Nah, ini adalah tips dari saya. Cara meminimalkan resiko, ya, seandainya harga berbalik arah, maka gunakan juga multi time frame dengan BBMA. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, ya. Dan bagi kalian yang baru mengunjungi channel Trader Asia, silahkan dulu subscribe, ya, channel ini. Maka ke depan saya akan memberikan edukasi trading forex secara gratis di channel Trader Asia. Silahkan komen di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.